Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi kesehatan di channel ATLM Indonesia. Nah, ini kita membahas bagian 110 soal-soal UKOM ya untuk teknologi laboratorium medik bagi D3 atau D4. Yang mana materi kali ini kita bahas yaitu bakteriologi klinik sebanyak 10 soal. Mari kita bahas soalnya satu persatu sebagai berikut. Soal nomor 1 ya. Seorang ATLM atas permintaan dokter melakukan identifikasi bakteri pada sampel usap vagina seorang pasien perempuan berumur 22 tahun. Sampel usap vagina terlihat bernanah. Berdasarkan data karakteristik sampel, dugaan apakah yang tepat pada morfologi sel bakteri yang akan terlihat di bawah mikroskop setelah melakukan pewarnaan gram? Nah, itu pertanyaannya ya. Yang A gram positif, kokus berpasangan. Kemudian yang B gram positif, kokus tunggal. C gram positif, kokus berkelompok. D gram negatif, kokus berpasangan. Yang E gram negatif, kokus tunggal. Jadi di sini kalau kita melihat kemungkinan ini adalah kasus gonorrhoe atau gonoro, sehingga kalau bakteri gonoro, Neisseria gonorrhoeae itu adalah gram negatif, kokus dia berpasangan. Jadi bakterinya hurufnya huruf D. D sama D lalu ujung ratanya itu berpasangan. Nah, ini ciri khas dari bakteri yang menginfeksi pada kelamin ya. Nah, kita tinggal melihat dengan mengukur di area wilayah dada kan. Dada ke atas itu gram positif rata-rata. Kemudian dada ke bawah itu adalah rata-rata gram negatif. Nah, itu saja cara membedakan karakteristik bakteri gram negatif, gram positif. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini panjang soalnya. Seorang ATLM atas permintaan dokter melakukan identifikasi bakteri pada sampel sputum pasien. Laki-laki berumur 27 tahun. Ceritanya pasien ini TB paru ya. Pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan gram hasil gram positif, kokus, dan sel bersusun seperti rantai. Jadi bukan TB paru kayaknya ini. Tapi dia mengalami infeksi bakteri. Pemeriksaan dilanjutkan pada tahap kultur menggunakan media agar darah. Hasil diperoleh terdapat 2 karakter koloni. 1 koloni bulat halus, tepian rata, dan sekitar koloni terdapat zona bening. Yang kedua, koloni bulat halus, tepian rata, dan sekitar koloni tidak terdapat zona bening. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data pemeriksaan di atas, apakah dugaan sementara yang paling tepat? Nah, ini kita lihat dulu bahwa soal ini pasien mengalami infeksi pada saluran nafas sehingga diperiksa sputumnya, yang mana sputum ini bukan kasus TB paru ya. Diberi garis bawah lalu ditemukan kokus. Ya kan, kokus. Nah, ini jawabannya. Telah terjadi kontaminasi pada medium. Kemudian yang B, hanya 1 spesies bakteri yang menginfeksi. Yang C, terdapat 2 spesies bakteri berbeda yang infeksi. Kemudian yang D, terdapat 2 genus bakteri berbeda yang menginfeksi. Kemudian yang E, pilihannya hanya 1 spesies bakteri yang menginfeksi, namun terjadi kontaminasi pada medium. Nah, di sini pilihan jawabannya yaitu terdapat 2 spesies bakteri berbeda yang menginfeksi. Karena ini terdapat 2 karakter koloni yang berbeda. Pertama, koloninya bulat, halus,
tepian rata, di sekitar koloni terdapat zona bening. Berarti ini adalah kasusnya Streptococcus beta hemolyticus. Dia jenis beta sehingga hemolisis sempurna, ya kan? Nah, yang kedua itu adalah koloni bulat halus, tepian rata dan sekitar koloni terdapat zona bening. Berarti ini adalah kasusnya yaitu Streptococcus gamma hemolyticus. Jadi ada dua, Streptococcus beta hemolyticus dan Streptococcus beta gamma hemolyticus. Beta dan gamma. Nanti kalau misalnya ada zona kehijau-hijauan itu adalah alpha hemolyticus. Yang mana yang beta ini hemolisis sempurna, sementara yang alpha ini hemolisis sebagian, sementara gamma tidak melakukan hemolisis. Jadi di sini pilihannya ada dua spesies bakteri yang berbeda yang menginfeksi si pasien tadi, yaitu karena bentuknya rantai berarti Streptococcus beta hemolyticus dan Streptococcus gamma hemolyticus. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang ATLM menerima sampel darah dari pasien dengan gejala demam untuk pemeriksaan gal kultur. Ini jelas sudah kalau gal kultur ini arahnya ke salmonella ya. Dokter meminta pewarnaan gram. Hasil pemeriksaan menunjukkan gal kultur positif, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pada media SS Salmonella Shigella agar. Dan uji biokimia TSIA, manitol, pepton, semisolid dengan hasil M'(K), ya kan, merah kuning, lalu H2S-nya negatif, gasnya positif, kemudian negatif per negatif, ya kan. Nah ini. Lalu pertanyaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, kemungkinan terpapar oleh patogen apakah pasien tersebut dari salmonella? Jelas ini salmonella ini. Yang A salmonella tipi, yang B salmonella paratipi A, yang C salmonella paratipi B, yang D salmonella paratipi C, atau E salmonella tipi murium. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah salmonella paratipi A. Kenapa paratipi A? Salmonella paratipi A itu adalah H2S-nya negatif. Sehingga berbeda dengan salmonella tipi, paratipi B dan paratipi C yang menghasilkan gas H2S. Sementara salmonella paratipi A itu menghasilkan gas. Di salmonella tipi tidak ada. Sementara salmonella paratipi B dan C itu menghasilkan gas juga. Jadi di sini perbedaannya di situ dia adalah di H2S. Jadi kalau H2S-nya negatif berarti adalah salmonella paratipi A. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4 ya. Seorang laki-laki maksudnya, bukan anak, berusia 41 tahun. Datang ke dokter dengan keluhan batuk yang lama. 41 tahun, ya kan, bapak-bapak ini. Dan tidak sembuh-sembuh. Berarti ini TB paru ya. Suhu tubuh meningkat, berkeringat pada malam hari, diminta dokter untuk laboratorium rumah sakit. Pemeriksaan dahaknya secara SPS. Dahaknya ditampung sebanyak 3 kali, SPS. Penampungan menggunakan pot sputum sebanyak 3 buah, diwarnai dengan teknik pemanasan. Pertanyaannya, apa nama metode pewarnaan untuk dahak tersebut? Yang A pewarnaan gram original, yang B pewarnaan sederhana, yang C pewarnaan Kinyon-Gabet, yang D pewarnaan negatif, atau yang E pewarnaan Ziehl-Neelsen. Jawabannya di sini yang tepat adalah pewarnaan Ziehl-Neelsen. Jadi redaksi soal ini saya tambahkan dengan kata-kata penampungan menggunakan pot sputum sebanyak 3 buah, diwarnai dengan teknik pemanasan. Karena kalau tidak ada kata-kata diwarnai dengan teknik pemanasan, jawabannya ganda, yaitu boleh menggunakan Kinyon-Gabet atau pewarnaan Ziehl-Neelsen. Walaupun yang direkomendasikan dalam program TB Paru Nasional itu menggunakan Ziehl-Neelsen, tapi Kinyon-Gabet boleh juga karena sama-sama teknik pewarnaannya teknik pewarnaan tahan asam. Bedanya kalau Ziehl-Neelsen dipanaskan,
zat warnanya encer. Sementara kinyon gabet itu zat warnanya dipekatkan sehingga tidak perlu melakukan proses pewarnaan. Dibeda ya. Tapi di sini Ziehl-Neelsen itu lebih tahan lama ketimbang kinyon gabet pada saat sediaannya tadi disimpan. Karena di kinyon gabet ini tidak maksimal masuknya zat warna ke dalam lapisan lilin dari Mycobacterium tuberculosis. Beda dengan Ziehl-Neelsen yang dengan pemanasan itu lebih sempurna masuknya zat warna. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5 ya. Masih di channel ATL Indonesia. Untuk membiarkan kuman di laboratorium mikrobiologi rumah sakit terhadap sampel darah yang diambil dari pasien dengan keluhan panas tinggi, pusing dan mual, kemudian sampel diinokulasi pada permukaan media McConkey agar flat untuk mencari mikroorganisme apa yang terdapat dalam darah tersebut. Panjang ya redaksinya, paragrafnya panjang ini. Pertanyaannya, apa nama alat yang digunakan tersebut? Nah ini kalau tidak biasa ya bingung jadinya. A. Inkubator, B. Autoclave, kemudian C. Dry head oven yang D. water bath, atau E. mikroskop. Jadi pertanyaannya di sini tersembunyi ya dengan jawabannya. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah inkubator. Karena kita tahu setiap biakan yang diinokulasi itu akan kita masukkan ke dalam inkubator. 37 derajat Celcius. Ya, setidaknya ada sekitar 24 jam, 18 jam untuk melakukan proses pembiakannya atau lebih. Tergantung spesiesnya ya. Kalau yang lebih lama lagi mungkin nanti bakteri tuberkulosis misalnya. Kalau ini McConkey kemungkinan ini menggunakan McConkey karena pasiennya ini diduga mengalami infeksi dari Enterobacteriaceae, bakteri gram negatif usus, menggunakan McConkey. Nah, kita pindah lanjut soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar, ini warnanya hijau, koloninya warna kuning. Kuning di pinggir-pinggirnya dan ada kemerah-merahan ya. Nah, pertanyaan soalnya dulu kita bacakan. Seorang ATLM melakukan kultur spesimen dari pasien yang terkena muntaber. Setelah ditanam dan diisolasi pada media TCBS, ingat media TCBS ya, diperoleh koloni bakteri yang berwarna kuning. Nah, sebagaimana pada gambar itu kuning ya, yang di tengah itu warnanya kuning kemerahan atau kuning pekat ya. Adanya garam empedu serta natrium tiosulfat yang berfungsi sebagai sulfur membuat penanaman koloni bakteri tersebut jelas. Pertanyaannya, berdasarkan data yang ada, besar kemungkinan tersangka bakteri tersebut adalah tanda tanya. Yang A. Vibrio sp, yang B. Klebsiella sp, yang C. E. coli, yang D. Salmonella sp, yang E. Shigella sp. Jadi kalau kata kuncinya TCBS itu adalah Vibrio yang kita identifikasi. Karena di sini media TCBS itu media yang memang digunakan untuk pembiakan atau perbenihan dari Vibrio. Ya, di sini biasanya Vibrionya adalah Vibrio cholera ya. Walaupun mungkin varietas jenis lain Vibrio eltor. Nah, ini ya. Oke, jadi media ini menggambarkan pertumbuhan bakteri Vibrio. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar, itu ada dilingkari, di situ ada gambar bakteri bentuk basil kan, warna merah, lalu ada biru-biru. Nah, biru-biru itu kira-kira mungkin ya spora ya. Nah, pertanyaan soalnya, seorang analis memeriksa sampel yang telah ditanam pada agar darah dengan hasil pemeriksaan mikroskopik seperti pada gambar di atas. Sampel diambil dari pasien yang keracunan makanan, di mana diperoleh hasil spora positif dengan letak subterminal. Subterminal ya berarti bagian dalam ya, di ujung dalam. Berbentuk batang yang tersebar.
Dari data di atas, maka besar kemungkinan tersangka bakteri adalah tanda tanya. Yang A. Proteus, yang B. Klebsiella, yang C. Bacillus, yang D. Salmonella, atau yang E. Shigella. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bakteri yang memang menghasilkan spora itu adalah Bacillus. Sementara yang lain tidak menghasilkan spora. Nah, yang menyebabkan keracunan pada makanan itu ada kemungkinan Bacillus cereus atau Bacillus subtilis. Jadi dua bakteri ini biasanya kerap menyebabkan keracunan pada makanan, Bacillus subtilis, Bacillus cereus. Nah, dia ini memiliki sporanya itu subterminal, berarti dia berada di ujung dalam ya. Kalau terminal itu ujung luar, kalau sentral itu berarti di tengah. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang laki-laki datang ke laboratorium dan membawa surat pengantar dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pasien tersebut sebelumnya pernah berhubungan dengan PSK. Kemudian kalau buang air kecil merasa panas dan kadang keluar nanah dari kemaluannya. Dugaan sementara pasien ini menderita kencing nanah yang dapat disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea, ini harusnya A-nya mungkin kurang ya, gonorrhea. Gonorrhea mungkin seperti itu. Pertanyaannya, apakah alat khusus yang digunakan untuk kultur bakteri tersebut? Bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang A inkubator CO2, yang B anaerobic jar, yang C staining jar, atau yang D inkubator atau Jemberg jar. Jadi jawabannya di sini sesuai dengan yang namanya Neisseria. Neisseria itu ke arahnya anaerobic jar. Jadi di sini kayak sejenis tempat inkubasi pembiakannya dengan candle jar, mungkin bisa menggunakan candle jar atau menggunakan sebuah tempat yang kadar oksigennya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi dia lebih subur si Neisseria gonorrhoeae. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat nanti kembali di teori ya mengenai Neisseria gonorrhoeae. Ya kita tahu mungkin dia menggunakan media Thayer Martin ya untuk pembiakannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Ini kompleks soalnya ya, panjang, ada 3 titik-titik. Berarti 3 jawaban atau 4 titik-titik ya, 4 jawaban. Pemeriksaan kultur bakteri dilakukan dari gangren pasien menggunakan media transport jenis titik-titik. Karena laboratorium tidak mampu melakukan pelayanan mandiri biakan. Dikirim ke laboratorium kesehatan. Kemudian dilakukan inkubasi untuk perbanyakan. Diperiksa di mikroskop ditemukan bakteri kokus bentuk gerombol buah anggur sehingga diperkirakan infeksi titik-titik. Diuji dengan medium coklat agar atau plat agar darah untuk membedakan titik-titik terhadap jenis lain. Dibantu dengan uji koagulase menggunakan titik-titik. Nah sekarang bakteri apakah tersebut? A. Kerri-Blair Streptococcus jenis patogen plasma sitrat. Kemudian yang B, Kerri-Blair Staphylococcus jenis patogen plasma sitrat. Yang C, Amis Streptobacillus jenis patogen eritrosit domba. Kemudian yang D, Amis Staphylococcus jenis patogen eritrosit domba. Atau yang E, MSA Streptococcus beta hemolyticus plasma sitrat. Nah berdasarkan soal ini berarti ada 4 jawaban yang saling keterkaitan dan memang tidak boleh tertukar. Nah jawabannya di sini yang benar memang semuanya ini boleh kita menggunakan Kerri-Blair atau Amis. Ya kan, kalau MSA itu dihapus berarti pilihannya ada A, B, C, D. Ya kan, dari A, B, C, D ini karena ini bakterinya gerombol buah anggur, dia merupakan Staphylococcus. Berarti Staphylococcus kita memilih yang B dengan D. Nah B dengan D ini sama membedakan jenis patogen sama. Tapi bedanya untuk uji koagulase kita harus menggunakan plasma sitrat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kerri-Blair Staphylococcus jenis patogen plasma sitrat ya.
Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir. Bakteri yang menyebabkan demam enterik memiliki flagella ferritric, memiliki antigen envelope V. Pembiakan menggunakan teknik gal kultur dalam serologi dideteksi menggunakan reaksi Widal, maka bakteri tersebut adalah titik-titik. Ini sudah jelaskan. A. Vibrio cholera, B. Salmonella typhi, kemudian yang C. Shigella shiga, yang D. Pseudomonas aeruginosa, yang kemudian yang E. Escherichia coli. Jadi jawabannya di sini memang sudah sangat jelas, yaitu Salmonella typhi. Jadi Salmonella typhi ini adalah bakteri berbentuk batang, gram negatif, memiliki flagella ferritric. Dia memiliki 3 jenis antigen, antigen envelope V, antigen O somatik, dan antigen H yaitu flageller. Nah, untuk pembiakan menggunakan teknik gal kultur karena Salmonella ini bakteri yang tahan terhadap empedu ya. Jadi kalau bakteri lain mati kena empedu, kalau ini tetap hidup. Nah, kemudian setelah biakan dari gal kultur lalu nanti dilanjutkan ke media selektif ya, SS agar. Nanti lanjut ke media gula-gula panjang invik. Maka setelah itu bisa dilanjutkan dengan reaksi aglutinasi antisera ya. Antisera untuk Salmonella. Nah, untuk itu untuk bakteriologinya. Tapi bila secara serologi diperiksa dengan teknik Widal. Jadi dari Widal ini untuk mendeteksi antibodi yang dibentuk oleh tubuh terhadap bakteri Salmonella typhi. Baik dari somatik, itu yang O karbohidrat, atau yang flageller H itu dari tipe protein. Jadi dua jenis ya. Nah, ini nanti pengencerannya bertingkat mulai dari 1/20 kalau Widal slide, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640. Mungkin bisa juga lebih tergantung nanti ya, tapi biasanya rata-rata untuk Widal ini dikatakan positif itu dimulai dari 1/80. Itu di tempat yang non endemis, tapi kalau di endemis itu harus naik lagi ke 1/160. Dikatakan positif, bahkan 1/320. Nah, itu kalau misalnya pasiennya lebih lama sudah parah, itu mungkin titernya tinggi lagi 1/640. Nah, itu kira-kira ya teman-teman, sebanyak 10 soal bakteriologi yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, itu saja. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan tambahan ilmu melalui latihan soal ini. Jadi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman. Salam kompetensi, salam ATLM. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.